Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sore untuk dimanapun Anda berada, sore hari ini di dalam acara podcast Libas Lintas Bincang-Bincang bersama Badia Sinaga, suasananya berbeda di sekitar pantai Waikunang, daerah Anyer, Kabupaten Serang. Dan narasumber kita kali ini yang dimana pendatang baru Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau disebut Gelora. Dan saat ini bersama saya Ketua DPD Kota Cilegon Bapak Haji Himatullah dan Ketua Bapilu pemenangan Bapak Apit ya. Jadi tidak tunggu lama-lama karena suasana semakin menjelang malam. Jadi kita langsung aja untuk perkenalan pertama kepada Bapak Haji Himatullah. Silakan Pak Haji. Mulai dari mana kenalan? Silakan perkenalan aja dulu Pak Haji. Ya, terima kasih Bang Badia dari Lugas. Lugas. Terima kasih atas undangannya. Saya Hikmatullah, Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kota Cilegon. Ini undangan beliau untuk podcast. Dan kami sepakat memilih pantai Waikunang di Anyer ini. Sepertinya apa yang perlu saya jelaskan lagi? Wah, perkenalan dulu lah. Cukup Pak. Oke, lanjut kepada Kang Anit. Oke, terima kasih Kang Badia. Perkenalkan, nama saya Afif Mianto. Saya dipercaya sama Pak Ketua, Kang Haji Hikmat, itu untuk pegang pemenangan di DPD Partai Gelora Kota Cilegon. Oke, sahabat Lugas TV, kita banyak pertanyaan terkait sejauh apa program yang akan dimainkan oleh Kang Haji beserta jajarannya. Sebab itu, Kang Haji, mohon izin nih Kang, kita sambil santai aja nih Kang Haji ya. Partai Gelora bisa diceritakan secara singkat Kang untuk sahabat Lugas TV, lahirnya seperti apa Kang Haji? Untuk di lahirnya ya, bukan di Cilegon, lahirnya Partai Gelora. Jika kita flashback, sebenarnya dulu didirikan oleh ketua kita sekarang itu Bapak Ustadz Anies Mata dan Bang Fahri Hamzah. Dulu berawal dari Garbi, Gerakan Arah Baru Indonesia. Itu dari sana sebenarnya awal. Lalu kemudian kita menghendaki saluran politik, Garbi pada saat itu menghendaki saluran politik yang sesuai dengan ide-ide perjuangan Garbi, sehingga dibuatlah Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Oke, Kang Haji, saya cari di Google ya Kang Haji ya. Kang Haji itu tidak ada masuk ke politik yang lain, partai lain gitu. Saya penasaran nih, kok bisa jatuh cinta sama Partai Gelora? Boleh bocoran dulu nih Kang Haji. Ya memang saya pendatang baru di dunia politik, walaupun sebenarnya secara di dunia politik nggak baru-baru banget. Cuma memang untuk masuk ke pengurus politik secara serius, ya memang saya baru. Yang membuat saya tertarik sebenarnya pada saat itu tuh Ustadz Anies Mata dan Bang Fahri Hamzah itu kan menjadi tokoh sentral atau kadang-kadang menjadi public figure yang sering muncul di media gitu kan. Saya mengagumi pemikiran-pemikiran beliau berdua. Dan waktu itu ada mantan ketua DPD PKS Kang Irfan Maulidi yang juga ternyata ikut ke Partai Gelora. Ya, akhirnya saya diajak, nawari juga gimana kita bergabung Partai Gelora. Apa itu? Saya kurang paham karena beliau tahu saya berkali-kali diajaknya dan juga nggak pernah mau. karena memang saya belum tertarik ke arah sana, belum masuk ke prioritas gitu berpolitik itu.
karena enggak, berpolitik itu kalau cuma menurut saya kalau tanggung ya nanti malah tidak habisan energi. Hangat-hangat kuku ya. Iya. Dan saya pengennya kerja serius. Kerja politik pun saya pengennya kerja serius. Gitu. Oke. Cuma numpang lewat atau cuma numpang nyalek, ya sebenarnya sih nggak ada masalah. Cuma kalau buat saya kurang tantangan gitu, gitu saja sebenarnya. Gitu. Makasih Kang Haji. Jadi sahabat Lugas TV, Kang Haji Hikmat ini tertarik dengan adanya di Gelora Bung Fahmi Hamzah dan Ustadz Fahri Hamzah dan Ustadz Anies Mata ya, karena pola pikirnya. Dan secara pribadi saya juga salut sama Kang Fahri Hamzah. Mudah-mudahan nanti dia melihat saya suatu saat nanti akan mengundang Lugas TV untuk podcast. Ya, oke. Kang Haji, tahun 2020 bulan 10 kalau nggak salah telah diterima dari Kemenkumham ya, jadi semua izin, artinya sudah sah ikut nanti pertarungan Pilkada 2024. Jadi ini saya mau tanya nih ke Kang Haji, Pilkada 2024 akan datang, Partai Gelora akan ikut bertarung dalam konsultasi DPD Cilegon, apa langkah dan programnya? Apa ke abang kita atau Kang Haji? Ya, kita berdua. Nanti yang kemarin kami mengundang Bang Fahri Hamzah, itu kan salah satu tokoh nasional yang dimiliki oleh Partai Gelora dan kebanggaan kita. Maka ketika mengundang Kota Cilegon untuk hadir pada rakor Partai Gelora, dengan sendirinya juga untuk memblow up partai ini dan menaikkan popularitasnya di tengah-tengah masyarakat, yang saya yakin juga selain banyak yang tahu juga, tapi banyak juga yang belum kenal seperti apa Partai Gelora di dalamnya. Sehingga dengan datangnya Bang Fahri, publik menjadi bertanya-tanya seperti apa sebenarnya. Itu salah satu langkah yang dilakukan oleh Ketua DPD Kota Cilegon. Bisa tambahan? Oke, jadi kebetulan kemarin juga kita pada saat kedatangan Bang Fahri di acara rapat koordinasi kita, penguatan kita di tingkat DPC Kota Cilegon, ya, kita juga melakukan launching penjaringan bakal calon legislatif. Nah, di situ harapannya dengan kita melakukan launching tersebut, kita sudah secara terbuka. Kita karena memang dari awal Bang Fahri sama Pak Anies bilang kita ini partai terbuka. Gelora itu hadir untuk menyelesaikan semua pembelahan yang ada di pasca pemilu 2014 maupun pemilu 2019 kemarin. Sekarang ini kan politik kita itu identik dengan politik identitas seperti itu. Nah, Gelora ini hadir dengan visinya seperti itu. Gelora ini hadir menuju arah baru Indonesia seperti itu. Oke, luar biasa. Partai Gelora ini lahir di musim Covid lah ya, yes. Walaupun lahirnya itu sebelumnya 2019 kalau nggak salah di bulan September atau Oktober ya. Kita pertama kali pembentukan itu dirumuskan oleh 99 orang, itu kita mengambil acara itu bertepatan tanggal 28 Oktober, hari Sumpah Pemuda ya. Di mana harapannya itu kita sebagai pemuda-pemuda Indonesia itu tidak lupa kapan sejarah itu diukirkan, sejarah bagaimana terbentuknya Indonesia. Jadi Kang Haji, kalau ada masyarakat atau warga ikut bergabung di Partai Gelora, bagaimana caranya Kang Haji? Ya itu dari Bapilu lagi. Oh, Bapilu lagi. Silakan. Oke, itulah enaknya itu. Itulah kita lahir seperti dibilang tadi, kita lahir di masa pandemi ya. Kita disahkan itu di masa pandemi seperti itu, jadi kita ini lebih ke partai digital. Kita mempelopori yang namanya partai digital seperti itu. Jadi masyarakat yang tadinya harus cari dulu nih siapa pengurus PAC, siapa pengurus DPC, DPD, itu sekarang itu cukup dengan semua kita sudah pegang smartphone kan sekarang. Itu kita bisa lihat aja di Play Store maupun di App Store, itu kita bisa download aplikasi Gelora Indonesia. Di situ kita bisa langsung daftar. Cukup 5 menit kita sudah bisa jadi semangat baru, arah baru Indonesia. Kita menjadi bagian itu. Cukup 5 menit saja. Cukup 5 menit sudah masuk menjadi anggota dari Partai Gelora Rakyat Indonesia. Luar biasa.
Terus kan ada beberapa partai juga, mungkin hampir semua mengatakan pemilih muda, milenial gitu ya. Apa jurus daripada Partai Gelora Rakyat Indonesia untuk memikat suara muda, karena di potensi ada kurang lebih 40-50% pemilih muda? Oke, benar. Jadi seperti ini. Kita sebagian hampir semua partai politik berbicara kita akan memajukan pemimpin-pemimpin muda, melakukan regenerasi. Tapi faktanya apa? Itu lagi gitu kan. Yang contohnya aja di DPRD Kota Cilegon yang jadi ada yang sampai 4-5 periode, ya orangnya itu saja seperti itu. Jadi kenapa kita lakukan langsung pembukaan penjaringan bakal calon legislatif secara terbuka seperti itu? Yaitu tadi, kita benar-benar partai terbuka. Jadi siapa aja yang mau bersama untuk menjadi 5 besar kekuatan dunia bersama Partai Gelora, itu kita buka seluas-luasnya seperti itu. Jadi kita tidak membatasi, tidak ada siapa yang lebih dulu, siapa ya ketika dia lebih dulu bergabung itu akan mencatat lebih dulu, tidak. Kita benar-benar akan lihat secara kapabilitasnya seperti itu. Kita buka secara terbuka seperti ini adalah harapannya semua kader-kader terbaik, putra-putri terbaik Kota Cilegon itu bergabung bersama kita, sama-sama memajukan Kota Cilegon seperti itu. Tadi saya menarik, artinya terbuka buat semua. Artinya suku atau agama atau seperti apa? Itu tadi yang saya bicarakan. Politik di Indonesia sekarang ini kan kita bicaranya politik identitas nih, yang selalu dielulukan semuanya bicara, oh saya itu Islamis, saya partai nasionalis. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita partai nasionalis emang tidak agamis? Partai nasionalis tidak punya agama. Nah, ketika kita Islamis, apakah kita tidak mengakui Indonesia sebagai negara Pancasila? Apakah kita tidak Pancasilais? Kan tidak seperti itu. Sebenarnya hal ini sudah selesai oleh pendahulu-pendahulu kita ketika Pancasila itu dituangkan, ketika negara ini terbentuk, itu sudah selesai. Tugas kita sekarang itu adalah bagaimana menjadikan Indonesia itu salah satu dari kekuatan besar dunia. Karena kita tahu sekarang Indonesia ini selalu jadi residu atau korban dari kekuatan-kekuatan besar dunia seperti itu. Itu sih yang Gelora bawa seperti itu. Ayo kita samakan, satukan visi. Kita udah bukan waktunya lagi kita politik identitas. Tujuan kita bersama adalah bagaimana menjadikan Indonesia kekuatan 5 besar dunia. Wow, luar biasa. Jadi visi atau misinya itu? Yang 5 kekuatan itu, besar atau ini? Itu platform kita. Platform, oke. 5 besar kekuatan dunia. Baru Indonesia itu. Wow, luar biasa. Semakin cair ini, ada nggak ya daripada Gelora? Ketika kita bilang Partai Gelombang Rakyat Indonesia, kita jawab dengan Gelora Indonesia. Oke, silakan, Pak. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Gelora Indonesia. Sekali lagi, Bang. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Gelora Indonesia. Oke, kita lanjut. Kang Haji, kita tahu bahwa Kota Cilegon ini kota industri. Ya. Survei mengatakan hampir ratusan industri, lebih bahkan. Namun pengangguran besar. Ya. Selaku sosok pengusaha juga nih Kang Haji, kan? Punya cara nggak mengatasi untuk pengangguran ini, Kang Haji? Bukan hanya punya cara, saya memang berkutat di bidang itu sudah lama. Oh, iya. Keberpihakan saya terhadap ya teman-teman yang di sekitar industri yang secara ekonomi terpaksa termarginalkan gara-gara tidak nyambung, tidak punya networking, tidak punya jaring atau tidak punya kemampuan, sehingga tersingkirkan secara sadar, secara sengaja atau tidak sengaja. Itu membuat saya prihatin. Bahkan ketika saya juga sempat membuat beberapa gerakan untuk teman-teman sekitar yang concern terhadap itu. Yang kedua, kami juga yang akhir-akhir ini kami membuat semacam komunitas pengusaha sekitar lingkungan pabrik. Nah, komunitas pengusaha itu juga ternyata multiplier efeknya luar biasa. Jadi ketika kita menciptakan komunitas pengusaha, mungkin tidak bisa memuaskan semua orang. Tetapi ketika kita berhasil menumbuhkan komunitas pengusaha itu, mereka juga punya karyawan, punya keluarga, punya rekan. Itu multiplier efeknya bisa membangkitkan ekonomi sekitar. Sehingga pendidikan
terhadap teman-teman lingkungan tentang kewirausahaan, sekaligus kita ajak untuk terjun ke lapangan real usaha. Memang dibutuhkan kerelaan dari kita untuk menunjukkan peluang-peluang. Kita berbagi peluang lah dengan teman-teman. Bahwa kamu kayaknya passionnya di sana deh. Karena dulu background saya HRD kan. Saya kadang-kadang melihat orang tuh berdasarkan, oh kamu bakatnya di sini deh. Kamu sebaiknya usahanya ini gitu. Ternyata banyak, alhamdulillah berhasil gitu. Komunitas-komunitas itu tumbuh. Sehingga sekarang faktanya mereka sekarang sudah luar biasa besar. Ya untuk ukuran kota Cilegon ya, mereka bahkan sudah menjadi pengusaha-pengusaha hebat yang nanti kalau bisa saya tunjukkan nanti ke depan. Jadi menciptakan klaster pengusaha baru itu ternyata bisa juga mengurangi angka pengangguran. Iya. Di samping satu orang sukses, ini puluhan orang bisa ngikut. Gerbong yang dia bawa luar biasa. Maka saya tekankan kembali kepada pemerintah kota Cilegon. Jangan ragu untuk, dan para ya teman-teman yang sekarang mempunyai kedudukan kunci di perusahaan-perusahaan, jangan ragu untuk melakukan mendatangkan orang-orang sekitar untuk terlibat di dalamnya. Memang tidak semuanya berhasil, tetapi ada saja yang kadang nakal. Tetapi nakalnya orang kecil kan, yang kecil juga kecil, efeknya juga kecil. Berbeda dengan nakalnya orang besar, dan akal efeknya juga besar. Justru kalau bisa membangkitkan mereka, masyarakat sekitar industri, saya merasakan betul kok, mereka akhirnya terangkat ekonominya dan industri juga ikut aman, nggak ya paling tidak mengurangi tekanan yang biasa kadang-kadang industri disalahkan atau pemerintah kota disalahkan. Ketika mereka berhasil dilibatkan dalam artian yang sesungguhnya, mereka kita edukasi, mereka kita ajak terlibat, kita tunjukkan peluang-peluang yang ada, kita ajari mereka. Banyak kok yang berhasil. Itu salah satu trik. Banyak sebenarnya yang bisa tidak cukup kita sarankan. Jadi poinnya yang saya ambil, jangan ragu. Jangan ragu. Karena memang satu-satunya jawaban adalah untuk paling tidak agar industri dan lingkungan tidak berjalan masing-masing. Nanti industri maju, masyarakat sekitar terseok-seok kan nggak bagus juga gitu. Wah, luar biasa penjelasan Kang Haji Matullah. Jadi artinya sahabat Lugas TV, jangan ragu untuk suatu kunci untuk mengatasi melibatkan masyarakat sekitar. Dan bisa juga jangan ragu memilih Partai Gelora untuk masuk berlibat di sini. Kira-kira gitu Kang Haji. Wah, luar biasa. Oke, Kang Haji, kita langsung ini Kang Haji. Di Partai Gelora itu kan ada 3 kata ya. Representasi, kalau kolaborasi dan prakon tadi yang kata. Bisa dijelaskan nggak? Oke. Kalau kita merepresentasikan Partai Gelora, itu kita bicaranya indeks. Apa itu indeks? Yaitu tadi Islam, nasionalis, demokratis, dan kesejahteraan. Sebenarnya 4 ini adalah yang merepresentasikan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Karena ketika kita bicara demokrasi, ujung-ujungnya itu adalah kesejahteraan. Seperti itu. Jadi itu apa kata yang merepresentasikan Partai Gelora? Itu indeks itu tadi. Sedangkan kalau untuk kolaborasi, Indonesia atau Partai Gelora itu lebih mengutamakan kolaborasi. Kenapa kolaborasi? Karena kita menuju kekuatan 5 besar dunia itu tidak akan bisa dicapai oleh Partai Gelora sendiri. Kita seluruh elemen masyarakat itu harus satukan visi. Bagaimana sama-sama kita menjadikan Indonesia itu kekuatan 5 besar dunia dengan segala upayanya. Seperti itu, dengan segala yang kita miliki. Seperti yang Kang Haji tadi bilang, kalau dunia industri, ayo kita bangun industri-industri lokal. Kita bangun UKM-UKM lokal. Kita libatkan mereka untuk ikut di dalam pembangunan perekonomian baik itu daerah maupun nasional. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang platform Partai Gelora sendiri itu tadi arah baru Indonesia menuju kekuatan 5 besar dunia. Wah, luar biasa. Oh iya, luar biasa. Sahabat Lugas TV, sedikit saya mau jelaskan bahwa Partai Gelora ini tadi sudah saya singgung sedikit, lahir pada musim pandemik. Artinya di 34 provinsi sudah ada berdiri DPW dan DPD. Nah, saya mau coba nih, apakah DPC tingkat kecamatan di Cilegon sudah ada? Jadi pertanyaan berikutnya nih, Kang Haji,
ketua Kang Haji sendiri. Iya. Sekretaris Pak Suhandi ya. Suhandi. Andi Jempol. Pak Suhandi. Oh, Pak Suhandi. Pak Hikmi ya sekarang. Oh gitu kita sekarang. Ya. Oke. Kalau bendaharanya masih Pak Bendaharanya Pak Kodir. Pak Kodir ya. Oke, pertanyaan kita 8 kecamatan yang ada di Cilegon, sudahkah ada jajaran pengurus DPC? Sebelumnya sudah 4, cuma kemarin terakhir yang 1 kecamatan kita belum terbentuk. Jadi baru sekarang tinggal 7. Artinya udah 90% lah ya. Sudah 90%. Luar biasa, luar biasa udah. Sahabat Lugas TV, ternyata di masa pandemi ini dengan waktu yang singkat, mungkin pakai zaman digitalisasi lah ya, pakai hubungan gimana, bisa 7 kecamatan. Tadinya sudah, saat ini 7 jajaran pengurus DPC tingkat kecamatan di Kota Cilegon sudah ada. Ini nilai yang luar biasa. Saya pernah dengar statement Pak Haji, nanti kedepannya akan berlari. Seperti ini ya, seperti apa nih Pak Haji? Berlari itu tanda bahasanya seperti apa ya? Konotasinya gitu. Ketua Umum kita Ustadz Anies Mata menjelaskan tentang Indonesia bahwa langit kita tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Oh gitu. Artinya kita punya potensi yang luar biasa, tapi kita menggarapnya belum seperti yang kita harapkan. Karena potensinya besar. Begitu pula Kota Cilegon. Yang saya dengar informasi itu, kita ada 250 industri masyarakat menengah, dengan industri menengah dan berat, dengan penduduk yang sekitar 450 ribu atau 385 ribu jumlah pemilih saat waktu itu saya dengar. Pemerintah daerah tinggal memaksimalkan itu. Bagaimana tinggal membuat mengangkat, seperti saya bilang tadi, tinggal menghubungkan saja, tinggal menyesuaikan saja, tinggal memaksimalkan potensi-potensi itu. Kita Cilegon kalau tidak salah punya 25 km pantai, iya kan? 25 km dan semuanya adalah pelabuhan, iya kan? Belum lagi yang potensi pertaniannya, belum lagi industrinya. Potensi itu begitu besar. Begitu pula penduduknya yang sudah menyesuaikan diri dengan masyarakat industri. Dulu masyarakat agraris, itu masyarakat industri. Ya, saya pikir itu potensi yang sangat besar dengan pemerintah daerah. Bagaimana membuat itu menjadi berkorelasi dengan baik, bisa berkolaborasi juga ke depan agar membuat Cilegon menjadi masyarakat yang sejahtera, adil dan masyarakat. Ada tambahan? Ya, kalau Kang Haji tadi itu dari Anies Mata bilang langit kita ini tinggi nih, kita punya potensi yang sangat tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Kita ibaratkan lagi itu Kota Cilegon ini itu adalah sebuah gerbong bus dengan cc yang tinggi, siap berlari. Tapi kita punya jalan tol nih, tapi kita jalannya itu di jalur lambat, di mana itu yang penuh macet seperti itu kan. Nah, jadi kita potensi-potensinya ini nggak terbaca oleh baik pemimpin terdahulu maupun yang sekarang. Jadi kita punya nih jalur cepat yang harusnya bisa lari. Cilegon itu kota berdaya loh. Tapi kenapa masyarakatnya sudah berdaya ini tadi itu tidak mampu bersaing, seperti itu kan? Nah, itu yang perlu bersama kita tuntaskan dengan semangat kolaborasi tadi. Semua harus saling support untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke, sahabat Lugas TV, saya menarik seperti kata Bang Afid ya. Ilustrasi aja nih ya, ibarat bus kita ini cc-nya besar ya. Ternyata kenapa milih ke jalan yang lambat, jalur lambat, padahal tol semestinya dia harus jalan tol gitu. Ini adalah untuk kita bersama ya, untuk kita bersama nanti. Intinya juga di Partai Gelora akan berlari seperti kata Kang Haji tadi. Oke, Kang Haji, di tahun 2024 akan diadakan pertarungan pilkada. Kira-kira sudah ada target berapa kursi ini untuk pilihan kita ini? Ya, sudah saya sampaikan kita 2 kursi per dapil. Siap. Ya, Mencapai lah ya. Insya Allah. Oh, insya Allah, luar biasa. Dengan dukungan masyarakat Kota Cilegon tentunya. Oke, iya siap. Mungkin kita sudah akhiri sahabat Lugas TV untuk sesi terakhir. Saya minta closing statement dari Kang Haji sama Kang Afid. Kang Afid dulu. Oke, kalau dari saya sih Partai Gelora yang seperti saya sampaikan tadi lahir di tengah pandemi.
kita lahir di mana seluruh masyarakat dunia itu berada pada titik terendahnya. Ini melakukan restart, Pak. Jika sebelumnya sudah ada pemain-pemain global, ini semua kita melakukan start bersama. Jadi ayo bersama dengan Partai Gelora, berkolaborasi bersama Partai Gelora, mewujudkan arah baru Indonesia. Tujuan kita bersama menjadikan Indonesia itu 5 besar kekuatan dunia. Ditambahin, Ya, Cilegon ini milik kita bersama. Ya. Jangan dinikmati sendiri apa sekelompok aja. Ayo kita bekerja sama dan berbagi peluang, berbagi kesejahteraan menuju masyarakat yang kita cita-citakan bersama. Itu tujuan kita bernegara. Maka ayo jangan ragu dengan bergabung dengan Partai Gelora. Luar biasa. Cilegon ini milik kita bersama, ya. Saya sebagai media selalu berkeliling ke pelosok. Saya sangat miris melihat masih ada ekonomi saudara-saudara kita masih banyak. Sedangkan saya agak melangkah sedikit, udah industri, pabrik, padahal di sekitarnya masih ada saudara kita yang masih di bawah garis kemiskinan. Ini tugas kita bersama, ya. Mudah-mudahan di Partai Gelora, seperti kata Kang Haji tadi, berlari, ya. Oke, Kang Haji, di sesi kita terakhir ada sosok Lugas TV, brand kita, Pak Blangkon namanya, yang sudah ada nanti memberikan kita edukasi untuk acara kita podcast sore hari ini. Silakan Pak Blangkon. Ya, Pak Blangkon. Gimana nih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lugas TV dimanapun Anda berada. Kali ini Pak Blangkon ini sedikit agak-agak grogi ini. Tadi ada undangan podcast mau ke kantor Bang Naga. Ini pindah ke pinggir laut, pantai, di villa. Ya. Artinya yang bisa Pak Blangkon petik dalam season ini, Gelora, Gelombang Rakyat Indonesia, partai yang baru dan pemain baru, Bapak Haji Ismatullah. Satu saya tangkap dari pembicaraan tadi, keluar dari politik identitas. Ya, Harus. harus. Yang kedua, menjadi kekuatan baru di Indonesia. Ya, dan dunia. Ya. Yang ketiga, ini yang sangat menarik pemirsa. Ini dapatnya barusan. Kalau bahasa orang Jawanya kode alam. Seragam biru laut. Maka terjadi podcast pun di pinggir laut. Selat Sunda. Ada apakah gerangan ini? Yang keempat, Gelora, biru laut, berlari cepat. Tapi jangan pernah jadi tsunami. Sampai jumpa di season berikutnya. Tidak merusak ya.